Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you will be fine. Hari ini kita akan masuk ke siklus selanjutnya dengan materi simple past tense. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Definition of simple past tense. Definisi dari simple past tense. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happen or exist before now. Jadi simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau pula. Pattern of simple past tense. Rumus dalam membuat kalimat simple past tense. Yang pertama ada bentuk positif. Rumusnya subjek plus verb 2 plus objek. Contohnya, Dani bought new laptops last night. Di sini, Dani berfungsi sebagai subjek. Bought itu adalah verb 2 dari kata buy, yang artinya membeli, plus objek. Di contoh new laptops itu berfungsi sebagai objek dan last night itu adalah keterangan waktu. Rumus kedua ada negatif. Di negative sentence ada dua rumus. Yang pertama subject plus did plus not plus verb 1 atau subject plus to be, was atau were plus not. Contohnya, I did not sleep well last night. Di sini I fungsinya sebagai subjek, did not yang artinya tidak, sleep adalah verb 1 dan last night adalah keterangan waktu. Apa bedanya rumus pertama dan kedua? Subject plus did not plus verb 1 itu biasanya digunakan untuk simple past tense bentuk verbal. Dan subject plus to be, was atau were plus not itu dipakai untuk simple past tense bentuk nominal. Yang biasanya akan muncul di soal-soal itu lebih banyak di rumus pertama, subject plus did not plus verb 1. Yang terakhir ada interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumusnya sama seperti negatif, ada dua. Yang pertama did plus subject plus verb 1 atau was atau were plus subject. Contohnya, did you see my bag on the table? Di sini did itu sesuai dengan rumusnya ada di depan, you sebagai subjek dan see itu adalah verb 1. Regular verb and irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan atau biasanya di akhir kata kerja ditambahin ed atau d. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Example of regular and irregular verb. Ini beberapa contoh dari verb reguler dan irregular. Yang pertama ada regular verb. Verb satunya adalah stay. Berubah verb 2 jadi stayed atau tinggal. Lalu ada punch. Verb 2-nya punch yang artinya memukul. Kata ketiga ada play jadi played yang artinya bermain. Selanjutnya touch jadi touch yang artinya menyentuh. Lalu irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya verb satunya ada awake jadi awoke yang artinya terbangun.
Ada begin jadi begun yang artinya memulai. Drink, drank yang artinya minum. Eat, ate yang artinya makan. Run, run yang artinya berlari. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan dari regular dan irregular. Kalau regular itu biasanya di akhir katanya hanya ditambahin ed. Berbeda dengan irregular di mana dia susunan katanya pun bisa berubah. Example of sentence di simple past tense. Jadi ini contoh membuat kalimat simple past tense. Yang pertama ada positif. She joined the English club class at school yesterday. Negatifnya, she did not join the English club class at school yesterday. Interrogatifnya, did she join the English club class at school yesterday? Jadi bisa kita lihat untuk di kalimat positifnya itu pakai verb to setelah subjek. Setelah kata she itu ada joined. Ya, dimana join ini karena ditambahin ed belakangnya maka dia jadi verb to. Untuk negatif, she did not join. Setelah kata did not itu balik lagi ke verb 1. Ya, sesuai rumus. Lalu di interrogatif atau di kalimat pertanyaan, did-nya pindah ke depan. Selanjutnya ada subjek she diikuti oleh kata join. Itu juga verb 1. Jadi dalam simple past tense yang berubah jadi verb 2 itu hanya di positifnya saja. Untuk di negatif dan interrogatif balik lagi ke verb 1. Adverb of time, keterangan waktu yang biasanya dipakai untuk membuat simple past tense. Ada this morning, last night, yesterday, yesterday morning, 2 days ago, 1 week ago, last week, last 2 weeks, last Sunday, last month, last year, last lebaran, last holiday, and yang terakhir ada in a year. Jadi ini variasi keterangan waktu yang bisa kita pakai kalau kita mau membuat simple past tense. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke exercise atau latihan. Contohnya di sini ada kalimat bentuk present. She writes a love letter. Maka perubahannya ke simple past jadi she wrote a love letter. Oke, jadi untuk 5 soal ini kalian ubah masing-masing nomor ke dalam bentuk simple past. Tapi untuk yang positifnya aja. Ya. Jadi misal di nomor 1, the girls bring a book. Kita rubah ke simple past. Simple past bentuk positif itu tadi kan rumusnya subject plus verb to. Nah, dari kalimat ini kalian cari nih verbnya yang mana, lalu dirubah jadi verb to dengan susunan kalimat yang sama seperti di awal. Oke, semoga paham dan dapat dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, sekian penjelasan mengenai materi simple past tense. Semoga materinya dapat dipahami dan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.